Lawrence atau Larry Nassar lahir pada tanggal 16 Agustus 1963 di Farmington Hills, Michigan, tempat ia mengembangkan minat pada bidang kedokteran olahraga dan senamnya di kota itu juga. Lalu pada usia 15 tahun, ia menjadi seorang pelatih atletik untuk senam wanita di North Farmington High School. Setelah lulus, dia kuliah di University of Michigan, memperoleh gelar di bidang kriminologi pada tahun 1985, dan mulai bekerja di United States Gymnasium pada tahun 1986. Karir Nassar meningkat saat ia memperoleh gelar kedokteran osteopatik dari Michigan State University pada tahun 1993 dan menjadi koordinator medis nasional untuk United States Gymnastics yang memberikan perawatan di Olimpiade Atlanta tahun 1996. Ia dipandang sebagai dokter penyayang yang mendapatkan kepercayaan dari para pesenam dan keluarga mereka. Namun di balik kedok itu, Nassar adalah seorang predator. Perilaku kasarnya dimulai pada tahun 1992 ketika ia mengundang seorang wanita muda masuk ke apartemennya dengan kedok penelitian. Lalu dia mengeksploitasi kepercayaan selama pijat, dan pada tahun 1994 ia merawat pesenam Benjamin Dusters menggunakan teknik manipulatif yang disamar sebagaikan prosedur medis. Pada akhir tahun 1990, ia menggunakan metode yang mengganggu ini pada banyak pesenam di MSU dan Twin Star, membuat mereka percaya kalau mereka menerima perawatan yang sah. Saat itu, ia adalah seorang siswa di sekolah menengah di Wilmington, Michigan, dan anggota Spartan Youth Gymnastics Club di MSU. Selama rutinitas, ia mengalami cenderung cedera patah punggung dan dikirim ke kantor Nassar untuk dirawat. Nassar kemudian memanfaatkan dengan kedok prosedur medis yang sah. Perilaku yang mengejutkan ini sayangnya terus berlanjut di kantor di Michigan State University dan ruang pribadi dalam fasilitas latihan pesenam di Jennison Fieldhouse Arena di East Lansing, Michigan. Setelah selesai sesi yang sangat lama dengan Nassar, pelatih Larissa menjadi khawatir dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Larissa kemudian menceritakan kepadanya pelatihnya tentang tindakan dokter yang tidak pantas itu. Saya telah mempertimbangkan untuk memberitahu orang dewasa tentang perawatan ini karena membuat saya merasa nggak nyaman, ungkap Larissa. Merasa khawatir, pelatih tersebut mendorong Larissa untuk menyampaikan masalah tersebut kepada pelatih kepala senam MSU yang bernama Kathy Klaggers. Beberapa hari kemudian Larissa menemui Klaggers di kantornya dan menceritakan perilaku buruk yang dialami di tangan Nassar. Sambil berharap mendapatkan dukungan, Klaggers merasa kecewa dan menyeratkan kalau Larissa mungkin telah salah menafsirkan metode Nassar. Klaggers juga membela Nassar dengan menyebutkan persahabatan mereka yang telah lama terjalin dan menegaskan kalau Nassar tidak akan pernah bertindak tidak pantas. Lalu Klaggers akhirnya memanggil Nassar beberapa pesenam lainnya untuk menanyakan apakah mereka juga merasa nggak nyaman dengan teknik Nassar. Kecuali satu pesenam, yang lain menyangka memiliki kekhawatiran apapun. Larissa merasa patah hati karena hanya ada satu atlet yang memiliki perasaan yang sama. Meskipun kecewa, ia tetap teguh pada keyakinan kalau tindakan Nassar tidak dapat diterima. Klaggers mengakui kalau universitas dapat mengajukan laporan, tetapi memperingatkan bahwa hal itu adalah mengakibatkan konsekuensi yang signifikan bagi Larissa dan Nassar, yang secara efektif membuat enggan mengajukan pengaduan. Saya hanya mengangkat tangan dan bertanya, saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi siapapun, itu bukan tujuan saya, kenang Larissa. Setelah itu ia bergegas ke kamar mandi di mana ia terseduh-seduh selama latihan. Klaggers memilih untuk tidak memberitahu orang tua Larissa tentang masalah tersebut dan malah berbicara langsung dengan Nassar. Larissa kemudian mengetahui hal ini selama pertemuan lain dengannya, yang membuatnya sangat malu. Perilaku Nassar yang nggak pantas terhadap Kill, yang merupakan juga seorang pasiennya dia, diceritakan begini. Nassar terus mengeksploitasi Larissa beberapa tahun berikutnya. Tindakan tercela itu akhirnya meluas melampaui pesenam hingga mencakup seorang perempuan bernama Kill Stephens, putri dari salah satu rekan terdekatnya. Lalu pada tahun 1998, selama kunjungan keluarga rumah di Horse, Michigan, dia memberikan Kyle ke rumah bawah tanah dengan kedok bermain petak umpet. Sesampai di sana, dia mengeksposkan dirinya sendiri dan menyarankan agar dia meminta untuk melihatnya lagi jika dia mau. Bertahun-tahun kemudian dia menceritakan kepada orang tuanya, yang awalnya berjuang untuk mempercayai tetapi akhirnya menghadapi Nassar.
Dokter tersebut dengan cekatan menyangkal adanya kesalahan yang membuat orang tua Kyle berpihak padanya, yang sangat mempengaruhi hubungan mereka dengannya. Meskipun tindakannya kasar, Nassar berkembang pesat secara profesional, bekerja di pusat senam Bella Connolly pada tahun 2000, sebelum mempersiapkan Olimpiade di Sydney besok. Isolasi di kamp tersebut memungkinkan untuk melanjutkan perilaku predatornya, dengan menjadikan beberapa pesenam sebagai korban. Kemudian pada tahun itu, di tahun yang sama, ia ditunjuk untuk memberikan perawatan medis bagi tim senam Amerika Serikat di Olimpiade, di mana Jamie Dancers, salah satu korbannya, menangkan medali perunggu yang dibayangi oleh impunitas Nassar. Nassar menjadi semakin kurang ajar, bahkan melecehkan pesenam di depan orang tua mereka yang percaya bahwa tindakan adalah prosedur medis yang sah. Ia juga membujuk pasien untuk datang ke rumahnya untuk perawatan. Seringkali ia menawarkan secara gratis. Lalu pada tahun 2004, seorang perempuan bernama Brian Randall mencari perawatan untuk skilosis dari Nassar, yang akhirnya menyentuh secara tidak pantas selama sesi. Setelah menceritakan rahasia kepada ibunya, mereka melaporkan ke polisi. Tetapi Nassar membela diri dengan presentasi PowerPoint yang menyebabkan pihak berwenang menutupi kasus itu. Pada pertengahan tahun 2004, pelanggaran yang dilakukan Nassar meningkat. Saat itu ia mengumpulkan foto dan video ilegal sambil terus melecehkan pesenam dan pasien non-atlet. Pada tahun 2008, ia masih memimpin tim medis untuk regu senam Amerika Serikat di Olimpiade Beijing. Masa lalu yang kelam disembunyikan dari para pejabat. Baru pada tahun 2014, seorang perempuan bernama Amanda Tomanso mengajukan pengaduan judul 9 terhadapnya, menuduhnya telah memperlihatkan tubuhnya sendiri selama kunjungan media. Tindakan Nassar yang nggak pantas meningkat, yang mengarah pada pengaduan judul 10 yang mendorong Universitas Negeri Michigan untuk meluncurkan penyelidikan melalui kantor ekuitas institusionalnya. Selama penyelidikan, Nassar membela metodenya dengan menyatakan kalau metode tersebut adalah bagian dari perawatan yang sah yang diajarkan kepada para profesional. Dalam keputusan yang dipertanyakan, OAE mengizinkan untuk memilih ahli independen yang mendukung klaimnya, yang akhirnya menyimpulkan kalau Amanda mengaku hanya salah memahami prosedurnya. Penyelidik tersebut hanya menghasilkan konsekuensi yang minimal, hanya memerintahkan Nassar untuk mengenakan sarung tangan dan meminta orang lain untuk mendampinginya selama perawatan. Setelah penyelidikan selama 3 bulan, ia kembali bekerja di MSU dengan sambutan hangat dari para pejabat. Lalu pada tahun 2015, United States American Gymnasium menyadari perilaku Nassar ketika anggota tim Maggie Nichols menyampaikan kekhawatiran tentang perawatan yang dialaminya. Alih-alih melaporkannya ke penegak hukum, organisasi tersebut malah menyelidiki internalnya selama 5 minggu sebelum akhirnya menghubungi pihak FBI. Beberapa setelah FBI diberitahu, penyelidikan berjalan lambat, yang memungkinkan Nassar pensiun dari United States Gymnasium pada bulan September 2015. Tanpa pengakuan publik apapun atas tuduhannya itu, ia terus menangani pasien selama lebih dari setahun setelah FBI diberitahu. Lalu pada tanggal 12 September 2016, Indianapolis Star merupakan artikel lanjutan yang menampilkan Rachel dan peraih medal Olimpiade anonim yang kemudian diidentifikasi sebagai Jamie Dancer. Pada akhir September 2016, Nassar dipecat dari MSU seiring dengan semakin banyaknya korban yang melapor. Tingkat kejahatan menjadi jelas, menarik perhatian nasional terhadap kegagalan penegak hukum dan lembaga untuk melindungi para atlet. Nassar ditangkap pada tanggal 22 November 2016 menghadapi dakwaan yang berasal dari tindakan terhadap Kyle Stephens. Meskipun banyak korban yang berbicara, masih ada perdebatan mengenai kesalahan perawatannya. Ia berhasil membayar uang jaminan, tetapi beberapa minggu kemudian penyelidik menemukan 37.000 gambar terlarang di peringkat elektroniknya, yang menyebabkan pencabutan jaminannya pada bulan Desember 2016. Ia didakwa atas tuduhan federal atas kepemilikan materi-materi ini, dan pada bulan Februari 2017 ia menghadapi 22 tuduhan atas tambahan tindakan pidana tingkat pertama. Lalu di lain tempat, ada sebuah gerakan bernama Gerakan Me Too, mendorong lebih banyak pesenam termasuk Michael Mulhall, Ali Raisman, dan Simone Biles untuk maju. Pengadilan Nassar dimulai pada bulan November tahun 2017, di mana akhirnya ia mengaku bersalah atas beberapa tuduhan tindak pidana.
Selama tahap penjatuhan hukuman, Hakim Rosemary Aquilina mengizinkan banyak korban untuk menyampaikan pernyataan dampak yang menyoroti kerusakan besar yang disebabkan oleh tindakan Nassar. Lalu pada tanggal 24 Januari 2018, Nassar dijatuhi hukuman 40 hingga 175 tahun penjara. Hukuman tambahan pada bulan Februari 2018 memastikan ia menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi atas kejahatan ratusan korban. Dampak dari kasus tersebut menyebabkan perubahan signifikan dalam United States American Gymnastics yang mengakibatkan pengunduran diri pejabat penting dan penyelesaian sebesar 500 juta US dollar untuk 332 korban.